Sehingga bagi saya sebenarnya rasa-rasanya tidak ada alasan ya kita untuk tidak bisa membangkitkan atau melejitkan potensi-potensi yang ada. Selamat malam Bung Antoni. Malam Mas. Malam ini kita ketemu di mana nih? Cafe Legend ya? Iya. Di Jalan Pagar Alam ya. Tempat yang nyantai untuk ngobrol. Nah, ini Bang Antoni, Bung Antoni ya, sedang hidung aja ya. Iya boleh. Kita ini kan kemarin rame-rame banner itulah yang kita pengen ngobrol lebih jauh. Iya. Apa motivasinya kemarin tuh? Iya. Kan? Iya. Pasang banner calon gubernur ya. Iya. Itu dari pribadi atau dari partai sebenarnya? Ya sebenarnya itu beranjak dari pribadi sama teman-teman lah ya, kawan-kawan partai tetap ya? Iya, ada yang partai, ada yang non partai, melihat bahwa kondisi daerah kita yang bisa dikatakan sebenarnya potensi bagus, berlimpah, kemudian terasa butuh sebenarnya sentuhan yang berbeda ya, sehingga potensi-potensi itu bisa diaktualkan ya, atau istilah saya dibangkitkan ya, sehingga bisa sebesar-besarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Lampung. Dan tentu jalannya adalah melalui kekuasaan. Nah itu dalam hal ini adalah gubernur. Dibangkitkan itu makanya kita pakai tagline-nya Lampung Bangkit. Lampung Bangkit itu. Ya biasa kan, karena kita juga saya ya merasa kontestasi politik dalam hal ini pemilihan kepala daerah itu kan semestinya kaya dengan gagasan-gagasan, bukan kaya dengan hiburan-hiburan. Oleh karena ini saya berpikir semakin dini kita berbicara tentang daerah kita itu semakin bagus. Apalagi pilkada itu diselang oleh pileg dan pilpres. Dan pengalaman kita hampir jarang isu-isu daerah itu terdiskusikan dengan baik. Seingat saya zamannya Pak Sahrudin aja itu gegap gempita ya, agak hidup ya, dinamika Lampung itu mau diapakan, karena beliau punya gagasan pada waktu itu, misalnya jembatan Selat Sunda gitu, walaupun nggak jadi gitu kan, Kota Baru, iya Kota Baru, bla bla bla, itu sehingga ada gagasan. Kalau dua pilkada terakhir rasa-rasanya yang saya ikuti itu kita tidak beradu gagasan di situ, selain karena mungkin berimpitan kan pertama itu bareng pileg ya kalau nggak salah ya kan, bareng pileg, kemudian yang kedua itu sebelum pileg tiba-tiba muncul saja calon, kemudian waktunya tidak memadai. Nah, saya berharap semakin dini kita bicara tentang bagaimana membangun daerah itu, maka semakin banyak ide-ide, gagasan-gagasan, karena kita memahami Lampung ini sebenarnya tidak kurang orang-orang pintar. Itu dibuktikan juga dengan banyak juga kan pejabat-pejabat nasional kita dari daerah Lampung. Kalau bicara DPR aja sudah 20 kan, DPD 4, berarti kan sudah 24 paling tidak tokoh nasional, belum kita punya menteri, pejabat eselon 1 dan sebagainya. Jadi sebenarnya besar. Belum lagi perguruan tinggi kan banyak sekali, kita juga punya ITERA sekarang juga kan seperti itu. Sehingga bagi saya sebenarnya rasa-rasanya tidak ada alasan ya
kita untuk tidak bisa membangkitkan atau melejitkan potensi-potensi yang ada. Apalagi pengalaman Bung Antoni kan sudah di DPRD kota sama provinsi, kemudian DPRD provinsi kan, sampai 2019 terakhir ya. Iya, 15 tahun. Terus yang kemarin tuh terhitung sudah berapa bulan dari sekarang? Sudah ada 6 bulan. Lebih ya? Iya. Itu di seluruh Lampung. Kita cuma sekedar nyebar banner atau kita ikut mulai sosialisasi ke masyarakat? Atau cuma sekedar gambar itu aja? Ya dikit-dikit mulai. Karena kita punya target ya, punya target bahwa karena saya merasa karena kita tidak memegang jabatan politik aktif, otomatis kan punya media yang terbatas kan untuk mengenalkan diri kepada masyarakat kan, seperti itu. Beda dengan teman-teman yang punya jabatan aktif. Jadi setelah ya sudah lebih dari 6 bulan ya. Nah, ya. Mungkin nggak kita evaluasi atau apa hasil dari itu apa yang diperoleh sekarang? Ya, saya sebenarnya banyak sekali sebenarnya, hampir dari semua daerah itu mendapatkan, kalau menurut saya, tanggapan yang positif. Dan bagi mereka ini adalah sesuatu yang baru juga, bahwa sejak dini, kemudian mungkin tertarik juga dengan tagline bangkit itu, Lampung Bangkit itu, karena kan ada wacana juga kan, kenapa bangkit gitu kan, bukankah kita ini sudah bla 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 gitu kan, ya kan, mungkin sudah apa, mungkin sudah sejahtera, mungkin ada yang sudah ya macam-macam lah, mungkin berdasarkan pendapat masing-masing kan. Tapi sudah banyak juga kan diskusi-diskusi itu, saya jelaskan bahwa supaya kita itu enak untuk menilai sesuatu itu harus punya patokan. Nah, patokan kita itu kan persoalan kemiskinan, kesejahteraan, IPM. Nah, itu kalau patokannya itu, dan itu yang selalu disepakati kan. Kalau dari DPR mungkin ya. Ya. Kita sebetulnya kan bisa juga berbuat seperti itu untuk masyarakat itu kan. Ya. Tapi cuma mungkin lebih terbatas mungkin ya. Ya, itu soalnya kalau DPR itu justru itu kalau menurut saya ya, tempat mengabdi politisi itu mestinya eksekutif. Akhirnya gitu. Akhirnya ya. Iya, karena kita tahu bahwa DPRD walaupun dia memiliki kewenangan yang cukup besar, tetapi dia bersifat kolektif. Itu kewenangan lembaga. Tetapi kalau kepala daerah itu kewenangan itu ada di individu kepala daerah. Karena mereka dia pengambil keputusan, iya, kebijakan, iya. Iya. Jadi setelah kalau respon dari partai gimana kemarin setelah pasang-pasang itu, atau ada teguran atau malah dukungan? Sebenarnya kan masih itu ada PKS kan? Iya, masih, betul. Kan? Sekarang malah saya ketua di Dewan Pakar provinsi. Ya, provinsi. Sebenarnya sebelum saya pasang-pasang itu saya sudah komunikasi atau semacam izin lah dengan teman-teman pengurus saat ini, dan teman-teman sebenarnya apa ya, kalau mengizinkan mungkin karena nggak ada mekanisme izin mengizinkan, karena belum ada mekanisme. Iya, belum ada mekanisme di partai. Nah, teman-teman justru menyambut baik. Nah, pengalaman di Dewan kan sebenarnya ya hampir sama juga ya, menyerap aspirasi, menyampaikan ini. Makanya sekarang melangkah lebih jauh karena mungkin kalau di Dewan wewenangnya terbatas ya. Betul. Makanya kan Dewan itu sering disebut dengan legislasi kan, legislatif. Kemudian kalau kepala daerah itu kan eksekutif. Jadi kewenangan mengeksekusi itu lebih banyak sebenarnya di kepala daerah. Kalau Dewan harus iya, harus sepakat. Betul. Harus sepakat dulu karena tadi dia kolektif kolegial itu. Dan ini tercermin yang sering jadi guyonan itu kan nggak ada kelas legislatif kan di kereta gitu kan, misalnya di pesawat yang ada eksekutif. Iya juga ya. Bisnis eksekutif gitu kan, nggak ada kelas legislatif katanya. Harus diusulin juga mungkin. Jadi makanya pengen ke eksekutif ya. Iya, eksekutif. Jadi
setelah pasang banner pasti ngobrol dulu sama sesama kader ya, sama orang-orang PKS kan. Iya. Tanggapan mereka karena belum ada mekanisme itu. Ya, Aja, gitu. kalau secara resmi itu kan karena belum ada mekanisme, jadi tentu mereka juga tidak bisa mengatakan izin kan. Kalau secara mekanisme harusnya kapan waktunya? Jadi gini, sekarang ini teman-teman struktur itu sudah membentuk tim penjaringan. Oh, sudah. Iya, pada waktu saya pasang banner belum. Sekarang sudah. Iya, biasanya sih sebenarnya ketika sudah mulai proses pendaftaran, ya sudah mulai dibukalah proses pemilihan kepala daerah. Ya kan, ini kan tahapan pemilihan kepala daerah ini kan memang belum berjalan ya, kan seperti itu. Biasanya itu sudah mulai secara resmi. Jadi mulai nama-nama yang apalagi yang pertama nih pasti sudah tercatat kan? Iya, seperti itu. Jadi Bung Anton ini setelah jadi Dewan sampai di Komisi 2 dulu ya kalau saya. Iya. Komisi 2 DPRD Provinsi terakhir ya. Iya. Setelah dari DPRD itu kemana tuh? 2019? Saya kebenaran diminta teman-teman untuk menjadi tenaga ahli fraksi PKS yang ditugaskan di Poksi 2, kebenaran Komisi 2 juga. Tapi beda Komisi 2 DPR RI dengan DPRD. Kalau di DPRD adalah tentang perekonomian, kemudian kalau di Komisi 2 DPRD tentang pemerintahan dalam negeri. Jadi berkantor di Jakarta harus? Berkantor di Jakarta. Jadi seminggu 4 hari, 5 hari di Jakarta, bolak-balik mau Jakarta. Sampai berapa tahun kemarin? 2 tahun lebih. 2 tahun ya? Iya. Setelah 2 tahun? Nah, karena banyak saya lihat ternyata pekerjaan saya di Lampung ini juga butuh perhatian. Tapi kan 2 tahun, berarti masih mundur itu dalam resign itu masih dalam kondisi pandemi COVID? Sudah mulai berakhir kan? Sudah mulai berakhir? Desember 2021. Baru Desember kemarin? Oh iya, Desember 2021. Tapi memang sudah terbiasa kan selama COVID kan memang kerjanya memang nggak di kantor kan? Betul. Selama 2 tahun memang. Jadi begitu masuk waktu jadi tenaga ahli memang sudah enggak kan COVID enggak. Pandemi. Enggak. Saya kan mulai dari sejak pertama bulan Oktober 2019 sudah masuk. Oh, sampai 2000. Oh ya, sampai 2021. Nggak lama setelah itu kan? Ya, setelah 2019 kan kita COVID itu kan, walaupun namanya COVID-19 kan kita di luar negeri, marak-maraknya kita kan. Berarti hanya berapa bulan ya berkantor di Jakarta itu kan hitungannya? Iya, betul. Tapi memang di sela-sela itu juga masih sering juga kita ke sana dengan gantian. Ya, karena DPR benar-benar tutup itu kan dalam pengertian work from home itu kan setelah puncak-puncaknya. Setelah itu tetap bergantian masuk, terbatas, kadang-kadang tutup. Bu Antoni dulu kan alumni Fakultas Pertanian ya? Betul. Apa hasilnya dari pertanian itu kok akhirnya terjun ke politik? Ya, saya melihat begini, bahwa memang waktu saya di pertanian itu kan kita aktif ya di kegiatan kampus. Jadi kita melihat memang kehidupan kita di kampus ini kan tidak melulu kita berbicara bidang ilmu yang kita geluti. Kita tidak disekat dengan kalau kita pertanian hanya bicara pertanian, kan seperti itu kan. Ternyata kehidupan di kampus itu mengajarkan kepada kita bahwa masyarakat itu sebenarnya membangun masyarakat itu jauh lebih penting daripada sekedar membangun pertanian dan sebagainya. Itulah pelajaran yang bisa saya petik seperti itu. Memang kebenaran juga kakak-kakak tingkat itu ya banyak juga yang terjun di politik. Jadi ya kalau mau bahasa gampang itu sebenarnya ya kita terikut lah dengan situasi. Walaupun sebenarnya mungkin karena ada darah politik juga, kan orang tua saya kan juga aktif di partai politik, pernah jadi anggota DPRD juga di Lampung Utara dulu lagi zaman Orde Baru. Ya biasa anggota Golkar.
Kakek saya juga dulu politisi zaman Belanda tapi. Jadi sama sekali ya ilmu pertanian itu pernah diterapin ya? Atau memang pernah ya usaha kebun? Biasanya banyak juga kawan-kawan pertanian itu yang berkebun ya dalam arti. Iya, kalau dalam konteks praktis pertaniannya enggak, tapi ternyata ketika saya di Komisi 2 banyak gunanya juga. Kan bidang perekonomian itu kan salah satunya mitranya Dinas Pertanian, Perkebunan. Jadi kalau berhadapan dengan petani, bicara pertanian kita nyambung. Ya kan, kehutanan gitu kan. Kalau kita bicara dengan teman-teman Dinas Pertanian itu pada waktu seperti apa. Dan termasuk sekarang ini kan kawan-kawan misalnya bertanya apa kira-kira bahasa gampang visi misi lah, program kan. Ya ternyata nyambung karena kan kita sebagian besar kan kehidupan masyarakat Lampung ini kan di petani, dan produk pertanian kita kan dan perkebunan itu yang paling besar. Iya, paling besar karena kita kan nggak punya tambang gitu kan, nggak ada kan. Andalannya Lampung ini kan bidang pertanian. Itu sangat berguna itu ternyata. Iya, artinya kebijakan yang terkait dengan pertanian. Tapi kita juga memahami gitu seluk-beluk yang terkait dengan petani itu sampai hal-hal yang teknis mungkin yang sudah pernah kita pelajari itu ya paham lah sedikit. Tapi kalau dulu masuk pertanian itu apa pertimbangannya dulu? Nah kalau saya dulu itu sebenarnya pengen masuknya teknik karena saya kan dari A1 ya SMA-nya itu dulu kan masih musim A1, A2, A3 itu. Tetapi berhubung di zaman saya tahun 87 itu Fakultas Teknik itu baru D3, belum ada S1-nya. Iya kan pada waktu itu, maka yang paling yang deketan sama teknik. Iya, dekat teknik itu ya pertanian gitu kan, hampir nggak ada lagi kan itu kan. Waktu itu kan fakultasnya kan masih terbatas. Ya kan pilih pertanian. Kirain kalau memang dulu basisnya, saya pikir sejarah-sejarahnya ada yang di bidang pertanian gitu kan, karena dari kakek orang tua ke politik ternyata. Iya. Opisip gitu. Iya. Tapi Bung Antoni kan lahir di di Menggala saya. Menggala ya. Iya. Asli nama Lampung ya. Nasi Lampung Menggala. Dulu SD? Saya dulu ya di Menggala. Madrasah Ibtidaiyah Min. Sampai SMA. Kemudian saya masuk SMP, SMA naik kelas 2 saya pindah ke SMA Negeri W Halim. Sekarang SMA Negeri 5. Yang bypass. SMA 5? Iya, SMA 5. Kos atau ikut saudara dulu? Saya kos. Memang di sana nggak ada atau pertimbangan apa? Gimana? Memang di Menggala nggak ada? Nah, jadi memang kita pada waktu itu memang sebenarnya saya sejak tamat SD itu sebenarnya saya tuh pinginnya keluar dari Menggala itu karena dua orang kakak saya itu tamat SD mereka sudah masuk pesantren. Kalau di Menggala itu? Iya, jadi keluar di Teginendang dulu, Darussalam. Jadi sudah keluar dari Menggala. Jadi saya sebagai anak tiga sebenarnya kok sampai SMP masih di Menggala? Iya, gitu kan. Saya pernah ngajukan sama orang tua, gimana saya ini kok saya cuma di Menggala aja, saya itu pengen keluar. Tapi karena kakak kan masih di luar itu ya? Iya masih pada waktu itu. Ya karena justru karena kakak di luar saya merasa kok saya enggak gitu. Karena aku beneran. Karena saya dulu memang hobi baca-baca. Saya dulu itu sebenarnya tertarik juga dengan profesi wartawan. Dulu itu saya baca di Jakarta itu ada, saya lupa saya, itu di Kebayoran Baru. Itu punyanya Muhammadiyah itu banyak juga mencetak para penulis wartawan pada waktu itu. Saya sebenarnya sudah mengusulkan gimana kalau saya SMA aja saya di sana aja. Ya SMP oke lah karena sudah masuk SMP kan. Cuma orang tua saya mengatakan begini, ya namanya kan pegawai negeri kan. Ya silakan, nggak apa-apa, bagus. Hanya saja saya sih kata orang tua saya, ayah saya berniat bagaimana kalian semua ini bisa sampai perguruan tinggi. Tapi kalau kamu sudah sejak SMA, apalagi tempatnya di Jakarta, otomatis biaya ini akan
membengkak. Ya membengkak. Jadi perencanaan kita, jadi kemungkinan besar kamu hanya tamat SMA aja bisa saya biayai. Artinya kita diminta memilih kalau mau sekolah di Jakarta sampai SMA, kalau masih tetap di Lampung ini bisa berhenti tinggi. Ya, saya pikir ya ini kan kode kan. Makanya saya sampai SMA, pada akhirnya keluar juga dari Menggala itu kan, setelah SMA itu kena kelas 1 karena memang suasana belajarnya tidak kondusif. Jadi begitu saya pindah memang ke Pontal itu mengikuti irama belajar orang kota lah dibandingkan orang desa di tempat kita. Jauh standarnya. Begitu juga kita dengan Jawa. Begitu saya masuk pertanian, ada kawan saya kebenaran orang Menggala juga lah, orang Tulang Bawang juga, tapi dia sekolahnya di Bogor, di IPB. Enggak, SMA-nya di Bogor. SMA-nya di Bogor. Iya, jadi sama-sama masuk pertanian di Lampung. Dia tamatan Bogor, saya tamatan Bandar Lampung. Jauh juga standarnya. Jadi saya bisa bayangkan ya, antara Jawa dengan di Menggala itu berarti menurut saya 2-3 level bedanya. Dari Menggala ke Bandar Lampung aja, iya, itu kan sekitar 2 level gitu kan. Bandar Lampung dengan Bogor jauh juga. Terus tamat kuliah dulu nggak langsung ke politik kan? Langsung. Iya, langsung waktu itu. Ya sebenarnya sih nggak langsung, nggak. Maksud saya langsungnya itu aktivitas yang maksudnya sempat bekerja apa gitu setelah? Oh iya. Memang partai kan TK-nya sendiri kan tahun 98 kan, tamat 91 saya. Ya waktu itu saya sama teman-teman banyak berkecimpung mengelola bimbingan belajar di pendidikan. Masih di Bandar Lampung juga? Di Bandar Lampung. Kemudian mengelola yayasan. Biasalah kalau biasanya kan aktivis kan begitu. Ya saya istilahnya ikut tes pegawai itu cuma sekali aja itu dan jeda waktu itu. Cuma nggak tertarik. Iya PNS sih. Cuma sekali udah. Sekali nggak lulus sudah. Sudah gitu. Iya. Pernah nyoba lagi ya? Iya, memang nggak ada otaknya nyetel ke PNS itu. Nggak nyetel ke sana, jadi ya sekali itu ya coba-coba aja lah gitu. Tapi nggak dirancang ya ke politik itu, emang cita-cita dari kecil? Nggak terbesit. Tidak. Emang nggak ada hobi apa gitu? Hobi secara fisik, secara... Kalau saya hobinya sih dari dulu memang baca sih hobinya. Baca, nggak suka ke alam itu nggak? Justru itu juga sama, 2 hal itu. Traveling gitu kan, lihat alam. Saya itu kan kalau sore-sore sering tuh bener, kalau di Menggala itu kan masih banyak hutan. Gue sering bener itu ngeliat hutan tuh gitu kan, manjat pohon, lihat macam-macam buah-buahan kayak mana kan, macam-macam kalau di hutan zaman dulu tuh. Teman-teman saya juga ahli-ahlinya itu naik pohon kan, ada pohon itu kan yang cabangnya banyak, ya kan, dan cabangnya satu. Iya, ada yang cabangnya satu. Teman saya itu yang cabangnya satu, yang melintang begini itu berani dia ke ujung itu, jalan aja dia. Jalan, kita kira-kira 5 meter lah cabang itu melintang gini, nggak ada tempat pegangan, jalan dia. Kita nyoba juga. Berenang dulu kan? Ya berenang. Kalau kali Sungai Tulang Bawang itu biasa saya itu nyebrang itu tanpa alat. Kalau sudah di kota nggak berenang juga? Dulu saya rajin di Unila sebelum COVID itu, sebelum tugas Jakarta itu rajin saya hampir setiap minggu. Ya, kalau sekarang aktivitas untuk jaga stamina apa? Saya sering jogging ke Unila atau ke ITERA sana. Lari? Iya, jogging aja sambil dari kecil. Ya, kemarin kan kalau waktu COVID itu kan yang ramai sepeda, biasanya ikut-ikutan nih semua orang sepeda. Ya, saya sepedanya di rumah, sepeda statis. Nggak sempat waktu itu. Daripada kejauhan pulangnya. Iya. Karena kebenaran saya tinggalnya kan di Gunung Terang tuh. Jadi memang berangkatnya enak tuh, pulangnya itu kan ada ini tuh turunan yang agak jadi dulu itu teman saya cowok-cowok naik sepeda ya agak malu juga, dituntun dia pas nuntun sepeda dia pas ditanjakan itu pas pulang, karena kan sudah capek gitu kan, temu lagi medannya seperti memang harusnya waktu nanjak itu waktu berangkat, pas waktu berangkat betul. Iya. Jadi kalau sekarang aktivitasnya cuma itulah ya. Iya. Atau olahraga kecil gitu. Iya. Nggak pernah sampai
olahraga yang sampai apa hampir ngejar prestasi, fokus ke salah satu gitu nggak? Oh enggak. Dulu saya rajin tuh yang ikut-ikut aja sebenarnya, anak bawang lah, main bulu tangkis lama juga. Cuman kita pakai lapangan yang cari yang satu level, dan itu memang nggak pernah meningkat ininya. Tapi aku lihat itu ada beberapa berita main tenis meja. Ya itu karena di PW itu ada ini apa? Ada bukan perkumpulan rutin tenis. Enggak. Enggak. Saya itu rutin tuh jogging aja. Jogging aja di rumah. Iya. Jadi kalau di rumah aktivitasnya apa sekarang? Nah, kebenaran saya sekarang kan saya sambil kuliah ya. Nah, sekarang ngambil ya program S3 program dokter studi pembangunan FISIP Unila. Nah, rupanya kita kuliahnya serius benar rupanya. Tadi saya dari pagi sampai sore menjelang maghrib itu ngerjain tugas. Tugasnya banyak benar. Tugas sehari, seminggu sekali. Tapi dari pagi sampai sore. Dari 7.30 sampai 17.30. Seharian ya. Seharian. Habis itu rupanya mungkin karena Unila ini mengejar mutu, hampir semua dosennya ngasih tugas. Ya intinya sih menurut saya bagus sih, karena mau nggak mau kita harus baca kan. Kita dipaksa gitu untuk membaca. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman yang bukan dari akademisi juga kepontal-pontal juga. Jadi kalau istilah bawa dosen itu, kalian ini terbagi dua katanya. Satu karena keharusan, karena sebagian besar separuhnya dosen mereka itu. Yang ikut nih, yang satu kelas sama saya, satu angkatan. 8 orang, 4 dosen, 4 praktisi lah. Yang satu katanya tuntutan mau nggak mau mereka itu harus menjaga ilmunya dan meningkatkan keilmuannya. Nah yang satu ini katanya haus akan ilmu. Kita sih niatnya mungkin kayak orang-orang cepat amat gitu ya, kalau ada pejabat tuh S3 kayaknya gampang gitu. Pas kita ikut pikir saya kayak mana di orang kuliah dulu kok sebentar sudah dokter. Kita total mungkin apa kita ini. Emang yang tujuan kita kuliah kemarin apa? Kalau di ASN kan kadang-kadang jenjang. Iya gitu. Jadi kalau saya itu memang saya melihat bahwa kan itu kan studi pembangunan ya. Saya melihat bahwa kita kalau dari sisi praktisi kan memang sudah kita alami. Kalau saya lihat itu kita juga butuh sebenarnya landasan konsep yang bagus. Nah, dan saya merasakan banyak hal sebenarnya yang saya dapatkan ya, walaupun 1 semester juga belum selesai kan. Itu kan ternyata konsep pembangunan kita sebenarnya kalau tertata ya, terkonsep secara baik, menurut saya hasilnya akan lebih bagus insya Allah. Seperti itu. Jadi sekarang ulang seperti zaman mahasiswa dulu lagi ya. Iya. Tapi sekarang biasa tidurin berapa biasanya kalau malam? Saya di partai kita tahu lah sering nggak jelas yang nggak tahu. Saya itu masih susah loh tidur di bawah jam 11 tuh. Ya kan kalau sudah nggak aktif di partai, kalau dulu kan di partai bisa kan. Iya. Sekarang masih tetap juga ya. Masih. Mengubah irama itu agak berat. Jarang tuh. Kadang-kadang di atas jam 12. Baca kita. Yes. Baca. Saya hampir nggak pernah nonton itu, nggak ada waktu. Kan sering kan dengar orang nonton apa film sampai berseri-seri. Itu saya ini apa namanya, nggak ada waktu nonton pagi. Jadi refreshingnya apa Bung Anton ini? Kalau refreshingnya jenuh, refreshing apa? Ya saya paling itu olahraga, travel, ketemu dengan teman-teman ya, kadang-kadang diskusi ini kayak gini nih. Saya untuk sekarang ini refreshing nih. Iya. Nyantai-nyantai aja kita kan. Sama juga kegiatan sadar. Iya betul. Jadi apa ya, tidak harus khusus. Iya. Misalnya kayak kemarin ini kan kita ingin serius ya untuk membantu petani Lampung ini. Kan kita tahu bahwa salah satu yang menjadi problem masalah ketersediaan pupuk. Kita berangkat kemarin ke Gresik ya, saya sama teman-teman nih, ada teman-teman, wah ini minimal 4 hari kan ya, saya anggap refreshing aja itu sekalian. Lihat pemandangan baru. Iya betul kan, sambil belajar, temu sama pengusaha, sama teman-teman. Nah itu jadi refreshing itu seperti itu, jadi sekaligus kita
mendalami ya pengetahuan, menambah referensi kita, menjalin relasi, itu udah jadi refleksi. Iya, kita anggap refleksi ya. Betul. Piknik ya. Iya, betul. Oke, Bang Antoni. Iya. Lumayan malam nih sudah kayaknya. Oh iya, terima kasih banyak Mas. Semoga ngobrol-ngobrol kita ini ada manfaatnya untuk para pemirsa. Ya, makasih banyak. Ya.